Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini akan melakukan kegiatan pasca observasi. Dan perkenalkan, nama saya Niparita Bode, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 4 Satapmuhon, Kabupaten Banggai. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nurmin Bukan SPD sebagai guru matematika yang telah diobservasi, dan saya pun telah ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik Ibu Triana Juli Palwati SPD MPD, dan sebagai tenaga pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, saat ini di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan, dan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya selaku guru matematika, untuk rencana pemilihan kemarin yang di LPP saya mengangkat tentang materi bilangan bulat. Jadi terkait pembelajaran yang kemarin, perasaan sangat senang, sangat bahagia karena bisa langsung dipandu oleh Ibu selaku CGP pada saat saya mengajar di kelas. Nah, Ibu melakukannya dengan perasaan senang dan bahagia. Baik, bisa diceritakan kembali, Ibu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah dilakukan di kelas? Baik, terima kasih. Jadi area pengembangan kemarin yang saya lakukan di kelas adalah konseptualisasi, atau saya melakukannya koneksi materi yang saya angkat langsung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti materi bilangan yang berkaitan dengan angka-angka, saya angkat langsung kepada pengenalan mata uang yang mana angka-angka bilangan bulat ini langsung saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mata uang. Ya. Berarti konsep yang dilakukan itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti mata uang, sehingga murid dapat lebih memahami apa yang dimaksud dari materi bilangan. Jadi sejauh mana area pengembangan yang dilakukan? Apakah sudah berhasil atau tidak ketika dalam proses pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih. Kalau dikatakan jangkauan untuk materi yang saya sudah praktekkan di dalam kelas, kalau dibilang belum berhasil, tapi sudah punya poin ataupun sudah punya nilai pencapaian. Kalau dikatakan belum berhasil, berarti kita belum melakukan pengembangan sama sekali. Jadi di sini berarti intinya adalah masih sementara proses. Sementara proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi di kelas? Mungkin ada masalah atau ada kekurangan ketika dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan kendala, yang poin paling penting adalah yang pertama, kurangnya minat siswa, ataupun ada dari dalam diri siswa yang mungkin karena faktor-faktor dari eksternal, dari lingkungan, yang di rumah mungkin kurang motivasi dari orang tua, sehingga siswa-siswa tersebut ada, tidak semua, tapi ada beberapa orang yang sepertinya jika diperhatikan kurang motivasi untuk belajar, kurang minat. Berarti untuk kendala atau kekurangan di
sini adalah minat dan murid itu sendiri Iya. yang bisa menyebabkan mereka tidak fokus belajar, tidak perhatian pada materi yang disampaikan ya. Kira-kira menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka bisa saja tidak memahami apa yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan? Jadi begini, ini berkaitan yang di dalam kelas tadi. Yang untuk siswa-siswa tadi yang kurang minat atau kurang motivasi, ini bisa disebabkan dari faktor eksternal seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu berawal dari berangkat dari rumah siswa tersebut kurang motivasi dari orang tua, dan ketika belajar di kelas saya sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya untuk memotivasi siswa ini, tapi pada akhirnya ketika saya berikan tugas, setelah saya jelaskan kaitan dengan kehidupan sehari-hari, saya berikan tugas, pada akhirnya siswa tersebut masih nilainya tetap berada di bawah rata-rata siswa yang rekan-rekannya yang lain. Berarti memang mereka mungkin pengaruh dari lingkungan di rumah sehingga terbawa ke sekolah, atau mungkin saja mereka belum sarapan sehingga tidak fokus pada pembelajaran. Mereka tidak dapat berperan aktif dalam proses diskusi yang dilakukan di kelas. Baik, menurut Ibu, rencana kedepannya proses pembelajaran akan seperti apa? Menurut saya pembelajaran ke depan yang saya lakukan adalah mungkin saya juga akan lebih belajar lagi cara penguasaan ataupun di dalam kelas lebih memperbaiki sistem belajar saya. Mungkin yang kemarin saya terlalu cepat memberikan penjelasan ataupun saya tidak memberikan kesempatan penuh kepada siswa untuk menyatakan isi hatinya atau mengajak siswa tersebut cerita dulu kenapa sampai tidak semangat. Jadi saya mungkin yang saya lakukan ke depan adalah lebih memperbaiki sistem pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nanti rencana kedepannya yang Ibu akan lakukan merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa dipahami oleh murid, bisa memotivasi murid-murid yang ada di dalam kelas, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Dan itulah yang menjadi harapan, mudah-mudahan ke depan dapat terlaksana dengan baik. Dan saya akan tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Yang terakhir, pertanyaan saya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama tadi, lebih memotivasi siswa, kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa-siswa tersebut bisa lebih tertarik untuk lebih semangat belajar. Kemudian rencana perubahan yang akan saya lakukan adalah untuk minggu ini saya akan ulangan harian dan saya akan rencanakan minggu berikutnya untuk materi selanjutnya di bilangan pecahan. Luar biasa, memang ketika proses pembelajaran itu berlangsung, Ibu boleh melakukan ulangan, boleh memberikan tugas-tugas kepada anak-anak sehingga pencapaian demi pencapaian bisa terlaksana. Dan itulah yang menjadi harapan kita, bahwa dalam proses pembelajaran murid-murid itu akan terus dapat merespon materi yang disampaikan dan mereka boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan pendidikan boleh terlaksana, boleh tercapai, dan itulah yang menjadi harapan kita bersama. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang Ibu sudah sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi. Sehat selalu dan sukses selalu. Baik, saya persilakan Ibu pengajar praktik untuk bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terkait pelaksanaan observasi. Terima kasih Ibu Nova sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangge yang telah melaksanakan pasca observasi kepada rekan sejawat Ibu Nurmin yang
juga luar biasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bahwa pasca observasi pembelajaran ini sudah terlaksana dengan baik ya. Menurut saya, pengamatan saya itu lakukan sudah ada dialog ya, kehadiran penuh sudah ada. Pas begitu pertanyaan berbobot dari observer kepada itu rekan sejawat sudah, dan sudah ditanggapi oleh Koci sebagai rekan sejawatnya. Yang pasti alur kita sudah didapat. Tadi itu tentang tujuannya, yaitu tentang bagaimana itu anak bisa memahami tentang bilangan bulat ya, bilangan bulat dengan senang hati itu untuk melakukan perasaan saat itu diobservasi. Nah itu saya sangat mengapresiasi ya, karena saat itu pembelajarannya itu dikaitkan dengan mata uang dan kehidupan sehari-hari di situ. Nah selanjutnya pada jangkauan materi juga itu telah itu prosesnya sudah diceritakan tentang itu bagaimana minatnya anak yang rendah itu dipengaruhi oleh faktor orang tua atau eksternal dari rumah juga. Nah itu perlu juga minat anaknya juga kita ditunjukkan. Nah yang pasti kita sebagai guru jangan bosan-bosan saya ingin memberikan masukan, karena anak itu ada keunikan masing-masing. Nah, selanjutnya nanti kalau kedepannya dibiasakan kita membuat RPP berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita jangan ada keluhan untuk menghadapi murid, karena murid itu ada keunikan masing-masing. Nah jadi kalau anak nanti ada itu kekurangan, tetapi juga ada kekurangan, ada kelebihannya, itu yang perlu kita cari bersama-sama. Yang pasti sebelumnya juga kita harus ada asesmen diagnostiknya ya. Untuk asesmen diagnostik untuk pembelajaran diferensiasi biasanya dalam waktu kita memulai pelajaran di situ kita harus paham bagaimana itu disiapkan untuk diferensiasi. Itu saja masukan dari saya. Yang pasti semuanya itu Bapak Ibu Nova sebagai CPP luar biasa, Ibu Nurmin sebagai rekan sejawat sebagai yang diindahkan oleh Ibu Nova juga sudah luar biasa juga. Yang pasti kita jangan henti-hentinya untuk berproses belajar sepanjang hayat, itu yang kita kembangkan. Saya kembalikan kepada Ibu Nova. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan atau umpan balik yang Ibu boleh sampaikan ketika dalam pelaksanaan pasca observasi saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Ibu pengajar praktik, Ibu Nurmin sebagai jiwa yang telah diobservasi. Terima kasih atas segala jerih lelah, dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.